Saudara-saudara, kita akan bahas sola scriptura, yakni sola scriptura itu tidak alkitabiah. Kita akan lihat ayat-ayatnya. Dalam perbincangan dengan umat Protestan, pembahasan tentang sola scriptura hampir semua selalu terjadi. Menurut mereka yang berusaha meyakinkan ide ini, Alkitab itu terdapat 66 kitab, bukannya 73. Dan Alkitab adalah satu-satunya hukum yang tidak dapat salah dalam iman dan praktik bagi gereja. Apapun yang tidak spesifik berada dalam Alkitab ataupun secara logika berbeda dari Alkitab tidak mengikat bagi umat Kristiani. Sebenarnya ide ini dengan sendirinya ditolak ketika ditanyakan pertanyaan sederhana ini. Di mana sola scriptura berada dalam Alkitab? Jika tidak dapat ditemukan dalam Alkitab, maka ajaran itu adalah sendirinya tidak ditolak. Apa yang tidak ada dalam Alkitab tidak mengikat bagi umat Kristiani. Sola scriptura tidak ada dalam Alkitab, jadi sola scriptura tidak mengikat bagi umat Kristiani. Bagaimanapun, umat Protestan mempercayainya dan memiliki bukti tertulis yang sering mereka gunakan untuk memberikan dasar-dasar sola scriptura. Berikut ini 3 ayatnya dan mengapa ayat itu justru tidak membuktikan ajaran sola scriptura. 1. 2 Timotius 3:16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Permasalahan penggunaan ayat ini di atas sebagai bukti tertulis yang tidak seorang Katolik pun dapat menyangkal bahwa semua tulisan itu diinspirasi oleh Allah. Itu bukan pertanyaannya. Pertanyaan adalah apakah hanya tulisan saja yang diinspirasi oleh Allah? Bagi seorang Protestan yang mengutip ayat ini, kenyataannya mereka sedang meminta pertanyaan. Kisah Para Rasul 17:11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di kota Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerendahan hati, dan setiap hari mereka memiliki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ayat ini lebih sulit untuk dijawab. Seorang Protestan ingin menyatakan bahwa kitab suci disajikan sebagai satu-satunya standar untuk membuktikan teks ini. Namun demikian, terdapat 2 masalah utama. Pertama, kitab suci yang dimaksud adalah Perjanjian Lama, dan jika mungkin orang-orang Berea menggunakan Septuaginta, memang kanon itu masuk kitab-kitab Deuteronomika yang sekarang ditolak oleh umat Protestan. Kedua, permasalahan semuanya itu yang dicari kebenarannya adalah orang-orang Berea dalam kitab suci adalah ajaran-ajaran para rasul bahwa Yesus adalah penggenapan nubuat Perjanjian Lama. Jadi kitab suci secara langsung relevan dengan pertanyaan yang ditanyakan. Di mana lagi mereka dapat menyelidiki selain dari Perjanjian Lama? Hal ini tidak membuktikan bahwa tidak ada aturan iman lainnya, hanya bahwa aturan iman yang lama ini adalah satu-satunya yang relevan dengan pertanyaan yang ada. Berikut Markus 7:13. Dengan demikian firman Allah yang kamu nyatakan tidak berlaku demi umat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal yang seperti yang kamu lakukan. Umat Protestan menafsirkan ayat ini sebagai sebuah keseluruhan kecaman terhadap semua tradisi. Bahwa tradisi itu bertentangan dengan firman Allah, sehingga artinya hanya Alkitab saja. Perkataan ini dikatakan oleh Yesus, dan perkataan itu terjadi pada kesimpulan kecamannya terhadap hukum Taurat, hukum korban. Hukum korban menjadi celah yang ditemukan oleh orang Farisi dalam perintah menghormati ayah dan ibumu. Antara lain, merawat mereka yang disuruh tua mereka, dengan menentukan bagian dalam pendapatan seorang sebagai harta bait Allah. Mereka bisa menghindari kewajiban ini, perintah menghormati orang tua. Hal yang penting untuk diperhatikan di sini, Yesus tidak mengutuk tradisi seperti itu, hanya suatu tradisi tertentu yang dikembangkan secara spesifik dalam rangka menghindari sebuah perintah, yakni
tradisi yang bertentangan dengan kitab suci. Namun, ajaran Katolik tentang tradisi adalah tradisi yang tidak bertentangan dengan kitab suci, tapi menjadi tambahan bagi kitab suci. Bagi umat Protestan, dalam mengutip bahwa hukum korban untuk menghindari sifat dasar manusia menjadi perdebatan antara sola scriptura dan tradisi. Jika suatu tradisi temukan bertentangan dengan kitab suci, maka umat Katolik dibenarkan untuk tidak melakukannya. Namun, jika tradisi hanya sebagai tambahan untuk kitab suci, maka pengecaman Kristus tentang hukum korban tidak ada hubungannya. Oke, sekian dan terima kasih.